Jangan lupa tahapan berinteraksi seperti biasanya ya, cuci tangan dan lain sebagainya. Saya rasa kalian pasti sudah hafal. Kemudian nanti bertemu pasien juga sampaikan, jangan lupa yang penting perkenalkan nama kalian. Kemudian tanyakan nama pasien, identifikasi pasien. Kemudian jangan lupa tanyakan kabar pasien pada hari itu. Pasien ada keluhan apa? Kalau seumpamanya abdomen berarti mungkin pasien merasakan perutnya begah atau nyeri dan lain sebagainya, atau mual, itu nanti dikaji dulu sebelumnya. Kemudian sampaikan ke pasien tujuannya mau ngapain. Seumpamanya tadi Bapak mengatakan kalau perut sebelah kiri Bapak tuh sering terasa sakit, terus ditanya Bapak sering telat makan tidak, seperti itu. Jadi digali dulu informasinya. Kemudian sampaikan ke pasien, saya akan melakukan pemeriksaan nanti Pak di bagian perut Bapak. Nanti waktunya kurang lebih sekitar 7-10 menit. Tujuannya adalah untuk mengetahui, karena tadi Bapak mengatakan perutnya sakit ya Pak ya. Nanti akan kita periksa dulu apakah mungkin ada kelainan di bagian perut atau tidak. Nanti mungkin kalau saya tekan, kemudian Bapak merasakan sakit, jangan ditahan ya Pak ya, tapi disampaikan supaya saya tahu bagian mana yang merasa sakit. Kemudian poin pada pemeriksaan fisik abdomen yang pertama adalah jangan lupa menyuruh pasien untuk buang air kecil terlebih dahulu. Jadi ditanyakan, Pak barusan sudah buang air kecil atau terakhir buang air kecil kapan? Jangan sampai kalian pemeriksaan jam 9, buang air terakhirnya tadi jam 6:30 gitu, itu juga nggak boleh. Jadi harus kantong kemihnya harus benar-benar kosong, apalagi pada laki-laki karena nanti kita akan menekan prostat ya. Ya, jadi karena prostat dia depan belakang sama vesika urinaria, jadi harus dikosongkan dulu kantong kemihnya. Itu yang pertama, jangan lupa itu. Kemudian pada saat kita mulai ya Pak ya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu, tutup privasi, kemudian langsung kita mulai. Kemudian pakai handscoon-nya. Abdomen itu kita prinsipnya pakai teknik pemeriksaannya IATPA ya. Jadi yang pertama itu kita akan inspeksi dulu, kemudian habis inspeksi, auskultasi, perfusi, palpasi. Nah, dibuka aja Mas perutnya atau jangan double, maksudnya double kaos aja. double kaos. Mati. Udah tahu nih Om David bisa pakai kaos. Udah persiapan. Nah, oke, jadi nanti kita bilang ke pasien, Pak bagian perutnya bisa tolong dibuka, mau saya bantu atau Bapak bisa sendiri. Kemudian kalau sudah terbuka, kita langsung ke inspeksi ya. Jadi di bagian inspeksi itu kita lihat, jadi dia simetris atau tidak. Kemudian, jangan lupa kalau evaluasi, jadi di perut itu terdapat 4 kuadrat, ya, ada 4 kuadrat sama 9 regio. 9 regio. Untuk evaluasi, sebelum kalian memulai, pas mau inspeksi, tahapan pertama adalah kalian harus menyebutkan 4 kuadrat sama 9 regio. 4 kuadran nggak usah pakai singkatan ya. Jadi kalau di di buku kalian itu kan disingkat dan pakai bahasa Inggris. Jadi yang cepat aja daripada ingat bahasa Inggris lama ya, tinggal ngomong. Perlu dibagi kanan menjadi 4 atas, kuadran kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan bawah. Gitu ya. Kemudian ada 4 regio, ada yang sebelah atas. Nah, kemudian kalau kalian periksa perut ya besok nunjukin ke sayanya, dilihat perut pasien ya, jangan asal ngomong bagian perut atas di sini ada hipokondrium. Ini tuh ini torak ya, maksudnya dilihat dong. Terus habis itu bagian tengahnya umbilikus itu pusar ya, berarti yang harus kalian tuju itu pusar. Terus bagian sini umbilikus. Terus saya biasanya bilang, emang pusarnya pasienmu pindah sampai ke dada. Jadi meskipun pasiennya pakai baju itu ya disesuaikan, kan pasti kelihatan ya pusarnya ya. Berarti kalian nunjuknya pun harus betul gitu ya. Oke, jadi ada hipokondrium kanan, hipokondrium kiri, epigastrium, terus umbilikus atau umbilikal, lumbal kanan, lumbal kanan, iliakal kanan, iliakal kiri, hipogastrik.
Terus habis itu setelah itu baru kalian menyampaikan ya. Jadi pada pemeriksaan perut ini kita harus melihat pada saat pasien bernafas itu kita lihat 4 kuadran di perut pasien itu dia simetris atau tidak. Kemudian jika perut pasien itu ditumbuhi rambut, kira-kira pertumbuhan rambutnya itu merata tidak. Biasanya pertumbuhan rambut itu ada di linea ya, karena di perut ada garisnya. Nah itu biasanya pertumbuhan rambutnya itu ada di garisnya itu namanya linea. Kemudian kita lihat apakah pertumbuhan rambutnya itu dia tadi udah ya merata tidak, kemudian warnanya merata tidak, ataukah ada lebam, ada lecet, ruam dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam inspeksi. Kemudian dilihat apakah ada pulsasi aorta. Dilihat juga apakah terlihat ada pulsasi aortanya atau tidak. Jadi di bagian diafragmanya itu ya. Nah kemudian harusnya normalnya dia terlihat, tapi biasanya kalau ada cairan berlebih membuat perutnya besar sehingga pas dia bernafas pulsasi aortanya jadi kurang terlihat. Itu. Nah kemudian setelah inspeksi kita lanjut ke auskultasi. Jadi di auskultasi kita akan mendengarkan di 5 titik ya, 5 titik, ingat-ingat ya, ada 5 titik. Nah, jadi yang pertama adalah 4 kuadran ya. 1, 2, 3, 4, sama kita akan mendengarkan peristaltik usus. Nah, peristaltik usus itu di bawah umbilikal, kanan agak nyerong kanan ya. Ini umbilikus, nyerong kanan sini. Nah, di sini kita dengarkan peristaltik usus normalnya 5 sampai 35 kali per menit. Itu untuk auskultasi ya. Jadi ada 5 titik. Setelah auskultasi kita lanjut ke perkusi. Nah, di perkusi ini kita akan mencari interkosta 4 ya. Boleh disingkat IC4 asal pas saya tanya apa kepanjangan IC kalian bisa menjawab ya. Jadi saya paling nggak suka kalau disingkat tapi nggak tahu panjangannya. Nah kita akan cari interkosta 4 di mid clavicula ya. Jadi ini clavicula, tulang paling atas sendiri, mid berarti dia tengah. Tengah-tengah clavicula kita mulai turun ya. Ini clavicula, tengah-tengahnya sini, kemudian kita cari di IC4. Jadi di bawah clavicula persis itu ada kayak bolong ya, ini cekokan, itu IC1. Bawahnya ini ada tulang namanya kosta ya. Kalau yang tulangnya namanya kosta. Batas ruang kosong antara kosta namanya interkosta. Jadi ini 1, ini 2, 3, ini 3, ini 4. Ya, ada di IC4. Nah, mulai IC4 ini kita ketuk. Oke, suaranya dia mulai redup di sini ya. Nah, besok kalian sampaikan ke saya. Jadi kita ketuk mulai dari IC4, terdengar suaranya timpani atau nyaring, kemudian turun. Nah, pas mulai suaranya redup, kalian sampaikan di sini suaranya mulai redup, berarti di sini adalah batas hepar atas ya. Sampaikan. Kalau biasanya kalau emang pemeriksaan fisik itu kita bawa spidol, jadi kita kasih titik. Tapi karena ini pasiennya buat bareng-bareng juga, nggak mungkin mau dikasih titik, jadi nanti disampaikan aja, diberikan tanda seperti itu ya. Nah kemudian tetap dicari. Nah ini udah mulai keras lagi, jadi suaranya memang beda ya. Ya ini juga sudah mulai lapar karena ada kulit-kulit gitu. Oke, jadi ini ya fungsi ini jadi batas bawah hepar. Jadi hepar itu normalnya berapa? Oke, besok dicari ya. Dia biasanya tidak akan lebih dari 10 cm. Tapi nanti dicari lagi sendiri. Nah ini nanti biasanya kita ukur batas atas sampai batas bawah. Kita ukur pakai penggaris itu apakah dia itu lebih dari 10 cm atau tidak. Kemudian setelah itu setelah di hepar kita lanjut ke limfa. Apa? Lambung. Kan dia lien ya. Limfa atau lien. Sama aja. Nah, kalau limfa atau lien ini kita harus tahu anatominya ya, karena kemarin mahasiswa itu banyak yang
ngetuknya itu ke bawah, padahal limfa itu dia ke sini bentuknya. Dia berhadapan atau depan belakang sama pankreas ya. Jadi biasanya di bawah ini, di bawah tulang rusuk terakhir ya. Nah, di bagian sini. Kemudian cara ngeceknya adalah dari mid aksila. Aksila itu ketiak. Berarti tengahnya ketiak tuh sini ya. Nah, dicari sampai bawahnya ini. Kemudian Pak bisa miring sedikit Pak, miring ke sini. Ya. Miring Pak. Semuanya jangan ininya di sana lagi. Ya nggak gini juga lurus. Nah, ya ini tidak lengkap ini. Iya ya. Nah, gini. Nah, suruh miring, kemudian kita tekuk mid aksila. Ini tulangnya, terus kita tekuk. Nah, terus di jurnal, di artikel-artikel itu mengatakan kalau mencari batas lien itu lebih sulit daripada mencari batas hepat. Tapi kita tetap harus mencari batas lien dikira-kira. Jadi menurut kita ini udah belum sih gitu, karena dia memang organ yang lunak, tidak sekeras atau sebesar hati. Jadinya dia biasanya akan lebih sulit. Suaranya nggak terlalu terdengar pekaknya, tapi yang penting besok kalian tekniknya betul ya. Disampaikan mid aksila di bawah tulang rusuk terakhir, kemudian diketuk dari bunyi timpani sampai terdengar suara pekak, sampai terdengar timpani lagi. Berarti itu adalah batas besarnya lien atau limfa ya. Kemudian pasiennya disuruh tidur lagi. Oke, setelah itu apalagi setelah hepat, limfa, kalau perkusi apalagi? Asites ya. Jadi kalau asites itu untuk melihat apakah dia itu di rongga perut itu berlebih atau tidak cairan, atau penumpukan cairan atau tidak. Biasanya paling sering pada pasien CKD ya atau gagal ginjal kronik itu biasanya terdapat penumpukan cairan, perutnya jadi besar. Nah, yang pertama itu kita akan perkusi dari umbilikus ini. Dari umbilikus kita ke lateral kanan dan juga lateral kiri ya. Dari sini kita ke lateral kanan dulu. Masih timpani ya. Jadi kalau timpani terus itu normal. Tapi kalau habis timpani lama-lama redup, semakin ke bawah semakin redup, berarti dicurigai kalau dia ada penumpukan cairan. Karena kan kalau cairan itu kan numpuknya di bawah ya. Nah, berarti kalian semakin ke sini akan semakin redup, berarti dia ada penumpukan cairan. Kemudian yang sebelah sana juga iya. Apakah suaranya sama atau tidak? Kalau sama berarti normal. Itu cara yang pertama untuk menentukan asites. Nah, besok kalian sampaikan dua-duanya ya. Sebetulnya ini adalah cara kalau seumpamanya perutnya besar, kayaknya asites tapi di perkusi nggak terlalu jelas, nggak terlalu dengar. Atau ini kayaknya asites dari redup tapi saya belum yakin. Nah, itu bisa kalian ginikan ya, digoyangkan. Jadi kayak seumpamanya balon kalau ada airnya ya. Jadi yang tangan kirinya tekan, jadi dua-duanya yang dilakukan ya. Tangan kirinya nekan, tangan yang kanannya memberikan tekanan. Diginikan. Nah, kalau dia asites harusnya nanti tangan kirinya akan seperti ada dorongan air. Ya, berarti dia ada penumpukan cairan berlebih di bagian perut. Ini kita lakukan di keduanya ya. Kalau yang bagian kiri ya berarti tangan kanan kita yang menekan, tangan kiri yang ginikan. Nah, itu nanti kalian juga harus jeli dalam melihat kasusnya ya. Misalkan di kasusnya nanti ternyata pasien mengeluhkan begah di sebelah kiri. Ya berarti yang nanti pas kalian ke pasien, umpamanya kalian ginikan, berarti kan kiri ya yang kita fokuskan, berarti yang kanan yang nekan, yang kiri yang diginikan. Nah, nanti kalian, oh ya seperti ada cairan ya Pak ya di dalam perut, seperti itu. Jadi dibaca dengan jeli skenario-nya, gitu ya. Nah, setelah itu tadi ya perkusi kita menentukan 3 tadi, jadi ada hepat, ada lien, sama asites ya. Kemudian kita lanjut ke palpasi.
Palpasi itu menekan ya, jadi menekannya itu pun kita menggunakan 4 kuadran. Jadi kita jarang menggunakan 9 regio ya, karena terlalu banyak. Jadi kita sampaikan Pak, nanti kalau terasa sakit sampaikan ya Pak ya. Menekannya bukan gini ya, enggak, tapi jadi gini loh. Jadi gini. Jadi yang mantep terus ya Pak ya. Jangan keras loh. Nah gini ya. Sakit nggak Pak? Kamu tuh jangan ketawa ini ya. Nah gitu ya. Jadi gini, yang mantep. Gitu. Ya jadi besok ditekan-tekan sama temennya ya rupanya ya. 1, 2, 3, 4 kali tekanan. Kemudian setelah itu kita setelah menekan yang sebelah sini fungsinya adalah untuk meraba. Apakah kira-kira di sini kalian nanti pas menekan itu terasa ada pembesaran hepat? Tidak. Yang sini kita melihat ada pembesaran limfa atau lian tidak. Kemudian tadi ya sini sama sini. Nah kemudian kita selanjutnya akan melihat pada palpasi ginjal ya atau renal. Ini karena renal itu kita ada 2 dan dia letaknya ada di belakang. Jadi tangan kiri kita itu di bawah sini, di bawah bagian sini ya. Ini ginjal. Nah, kita taruh di bagian sini, kemudian kita kasih tekanan. Tangan kita yang ini agak ditekan naik, kemudian ini tekan ya. Ini tekan gini. Lemes Pak. Ya. Nah, ini gini, ditekan. Harusnya pas kita tekan itu tangan kiri kita tidak merasakan adanya benjolan. Tapi kalau pas kita tangan kirinya naikin terus tangan kanannya kita tekan ada benjolan, berarti pasiennya malah abnormal. Karena ginjal itu seharusnya tidak teraba ya, karena dia letaknya ada di belakang dilindungi oleh tulang vertebra ya, tulang belakang. Tapi kalau sampai dia teraba pas kita kasih tekanan, berarti ada pembesaran ginjal. Ya, diingat-ingat pada orang normal harusnya ginjal tidak teraba. Nah, ini nanti kalian lakukan di sebelah kiri, terus muter ke sana di sebelah di sebelah kanan, terus muter ke sebelah sana, sebelah kiri dilakukan juga ya. Oke, dua-duanya apakah teraba adanya ginjal atau renal atau tidak. Kemudian setelah itu kita akan melakukan palpasi di bagian vesika urinaria sama prostat ya. Kalau bagi laki-laki kita akan yang kita fokuskan ke bagian prostatnya, tapi kalau pada perempuan kita fokuskan pada VU-nya atau vesika urinaria. Jadi apalagi kalau nanti pasiennya ngeluhnya itu ya pipisnya nggak lancar, kayaknya kebelet pipis tapi pipisnya nggak memancar, cuma netes, kemudian nggak tuntas rasanya buang air kecilnya. Nah itu dicurigai biasanya tanda gejala pembesaran prostat. Nah ini siapa ya, kita tekan. Harusnya seperti perut normal biasanya. Jadi perut itu kan isinya mukosa ya, jadi dia lunak harusnya. Tapi kalau pas kita tekan kayak gini kok seperti ada benjolan, berarti dimungkinkan itu adalah ada pembesaran prostat pada laki-laki. Kalau pada perempuan pas ditekan seperti ini harusnya dia tidak terasa sakit. Ya sakit pun normal, maksudnya sakit seperti kalau hanya ditekan aja. Tapi kalau dia sampai kesakitan berarti dia dicurigai adanya infeksi saluran kemih di bagian vesika urinarianya ya. Apalagi nanti didukung dengan semuanya pasien kalau pipis terasa sakit, kayaknya kebelet pipis pas jongkok ternyata keluarnya cuma sedikit dan perih kayak gitu. Nah itu coba ditekan bagian sininya apakah dia kesakitan atau tidak. Kemudian setelah di bagian vesika urinaria kita lanjut ke rektum ya. Jadi rektum itu adalah tempat penampungan feses sebelum dia dikeluarkan melalui anus ya, diingat-ingat. Jadi dia letaknya ada di bawah. Biasanya ini adalah untuk pemeriksaan fisik pasien yang konstipasi. Jadi kita akan bisa melihat apakah pasiennya itu BAB-nya lancar atau tidak. Biasanya pasien yang konstipasi, apalagi pasien anak ya, itu paling gampang diraba. Pasien anak itu biasanya anak-anak itu kan susah makan sayur, kemudian hampir 80% dari anak-anak itu biasanya mengalami konstipasi. Nah,
Biasanya kalau anak-anak itu tidak BAB 3 sampai 5 hari, kemudian kalian raba atau kalian palpasi di bagian bawahnya atau di bagian rektum, maka kalian akan merasakan adanya apa ya, kayak benjolan-benjolan gitu. Terasa. Jadi dia fesesnya mengalami pengerasan. Jadi kita bisa meraba, oh ini fesesnya udah sampai sini gitu. Apa namanya? Fesesnya udah sampai sini. Jadi dia bisa kadang malah bisa sampai kolon, jadi nggak cuma di bagian rektum, jadi bisa naik karena saking banyaknya yang menumpuk di kolonnya itu ya, belum bisa BAB. Nah jadi itu ya bagian palpasi. Yang pertama adalah palpasi di 4 kuadran, kemudian palpasi di palpasi 4 kuadran, palpasi ginjal, kemudian palpasi prostat pada laki-laki, vesika urinaria pada perempuan untuk menentukan adanya infeksi saluran kemih atau tidak, kemudian palpasi di bagian rektum untuk melihat atau mengetahui pasien itu mengalami konstipasi atau pengerasan feses atau tidak. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke anus ya. Jadi anus itu juga masuk ke komponen penilaian dari pemeriksaan fisik abdomen karena dia masih masuk di gastrointestinal ya. Jadi kalau di anus ya seperti yang pemeriksaan head to toe, jadi yang dilihat apakah ada tanda gejala CA kolon atau tidak, kemudian ada hemoroid atau tidak, sama di sekitar anus dilihat apakah kulitnya itu ada ruam atau ada infeksi atau tidak, kemerahan. Udah itu aja, mudah kan? Harusnya kalau lancar, nggak lama, maksudnya kan itu asal ditulis semua kayaknya lebih mudah. Oke, itu aja kalau untuk pemeriksaan fisik abdomen. Kemudian setelah itu jangan lupa disampaikan ke pasien ya, disampaikan tadi hasilnya seperti apa. Seumpamanya Pak, saya sudah selesai Pak untuk melakukan pemeriksaan di bagian perut Bapak. Tadi hasilnya semuanya baik Pak, tapi memang tadi di bagian perut kiri waktu saya berikan tekanan agak terasa sakit ya Pak ya. Nanti akan saya laporkan ke dokter penanggung jawab Bapak supaya bisa segera dilakukan pemberian obat. Sepertinya apakah Bapak memiliki riwayat penyakit Pak sebelumnya? Itu ya, jadi diklarifikasi. Kalau semuanya sebelah kiri, apakah dia ada mah atau tidak, sering telat makan atau tidak, seperti itu. Kemudian setelah itu jangan lupa diberikan reward positif ke pasien. Terima kasih ya Pak ya, tadi sudah mau diajak bekerja sama dengan baik sehingga pemeriksaannya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ditanyakan Pak, tadi setelah dilakukan pemeriksaan sekarang yang dirasakan apa? Jangan-jangan mungkin tadinya mual jadi tambah mual, apa tadinya sakit jadi tambah perih sekarang kayak gitu kan. Nah itu harus ditanyakan ke pasien, mungkin tadi karena ditekan-tekan jadi sakitnya bertambah, itu juga bisa jadi harus ditanyakan. Kemudian jangan lupa ditutup dengan berdoa ya, berdoa untuk kesembuhan Bapak. Kemudian berpamitan, jangan lupa juga sampaikan planning ya, nanti saya akan datang lagi kemari untuk ngapain, itu juga disampaikan. Kemudian ditutup dengan salam. Kemudian jangan lupa rapikan pasien kembali ya, jangan pasiennya ditinggal gini aja ya, meskipun pasiennya nanti bisa sendiri tapi itu masuk komponen penilaian ya. Jadi merapikan alat ya Pak, dirapikan, kemudian peralatannya dibawa dikembalikan ke meja atau ke tempatnya. Untuk dokumentasinya seperti kemarin ya, jadi S-nya itu nggak usah pakai nama usia itu, nggak usah, karena itu akan membuat kalian mama. Waktunya cuma sebentar, jadi ditulis ya apa berdasarkan pemeriksaan kalian. Jadi semuanya S, pasien mengatakan nyeri di bagian perut kiri, pasien mengatakan nyeri saat dilakukan palpasi di perut kuadran kiri atas, seperti itu. Kemudian nanti di bagian O-nya tekanan darah dan lain-lain itu masuk di O. Kemudian palpasi perut semuanya teraba adanya apa kayak gitu. Jadi ditulis pemeriksaannya pas ngapain gitu ya, jangan cuma pasien terlihat kesakitan saat ditekan perut sebelah kiri gitu. Jadi dijelaskan seumpamanya perkusi hepar, terlihat adanya pembesaran hepar, ukurannya berapa, atau pada saat palpasi atau pada saat auskultasi. Jadi kelainannya dituliskan di bagian objektif. Kemudian analisisnya
pemeriksaan fisik abdomen telah dilakukan, kemudian planningnya tadi ngapain, seumpamanya akan kembali pukul 12 untuk memberikan obat antasida seumpamanya pada pasien pukul 12 atau sebelum makan ya. Kalau antasida berarti seumpamanya pukul 11 mengantarkan obat. Terus tanda tangan, nama terang sama jam kalian melakukan tindakan tersebut. Udah itu aja.